Begitu saya sampai, saya pikir ini anak-anak pondok semua. Anak pondok pesantren ya, Masya Allah ya. Lagi mengaji ya, sedang menghafal Quran ya, di majelis seperti ini. Ini hal yang luar biasa. Saya pikir ini tidak lepas daripada kebaikan orang yang berada di depan, betul? Ya, Alhamdulillah kita doakan Pak Ferdi, keluarga beliau dan juga semua usaha beliau Allah berkahi, insya Allah. Allah lipat gandakan kebaikan melalui sebab beliau. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Ferdi yang telah memfasilitasi menjadi sebab daripada pertemuan kita pada hari Jumat yang penuh berkah ini. Salam kenal semuanya ya. Saya dari Aceh, nama saya Amri, Ustadz Amri dipanggil ya. Amri Fatmi, asal dari Aceh. Dalam beberapa hari saya bersafari dakwah di Jabodetabek sampai ke Lampung. Insya Allah selanjutnya balik pulang ke Aceh, insya Allah ta'ala. Nah, saya diminta untuk sedikit memberi ya, ilmu ataupun boleh kita katakan berbagi pengalaman, memberikan nasihat. Karena memberikan nasihat itu adalah bagian daripada kewajiban sesama muslim ya. Nah, apa yang ingin sampaikan pada pertemuan kali ini itu adalah nasihat untuk diri saya sendiri dulu sebelum untuk para hadirin semua yang berhadir di sini, staf dan karyawan di apa kita namanya ini, Pak Ferdi? Fiberglass. Fiberglass. Ya, fiberglass ya. Alhamdulillah. Nah, saya merasa bahwa tempat ini penuh dengan berkah. Auranya, suasananya menyenangkan. Ya, ini juga atas dasar kebaikan hati daripada orang-orang yang ada di sini, insya Allah. Saya pikir kebaikannya memang sudah ada, ya. Tidaklah saya datang membawa kebaikan, keberkahan. Berkah memang sudah ada di sini, kebaikan alhamdulillah sudah ada di sini. Nah, nasihat yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita menjadi seorang muslim dan seorang mukmin itu anugerah dari Allah atau hasil usaha kita sendiri. Ya. Menjadi mukmin itu anugerah daripada Allah. Mungkin dulu ya kita mencari sulit susah payah. Setelah kita mendapatkan dan mengamalkan baru kita ketahui itu anugerah. Ya. Misalkan begini, contoh bapak-bapak nih ya. Dulu sebelum nikah kejar-kejar istri, cari istri kemana-mana ya. Ya, susah mencari istri, kemudian setelah dapat harus bayar mahar lagi, maharnya pun mahal lagi ya. Setelah itu harus ya sewa rumah, membiayai keluarga. Setelah bertahun-tahun kita hidup dengan istri kita, kita pahamlah ya. Ternyata nggak ada apa-apa usaha kita selama ini. Ternyata istri kita, anak kita itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kita paham ya. Setelah itu baru kita paham. Nah, begitu juga dengan Islam, iman yang kita dapatkan sampai hari ini. Kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa iman yang Allah telah tunjukkan kepada kita dan kita amalkan dalam keislaman kita hari-hari, ternyata itu anugerah dalam hidup. Menjadikan hidup kita lebih mudah, lebih baik. Menjadikan arah hidup kita semakin jelas ke depan. Ya. Semangat hidup kita juga lebih baik dan kita dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang baik, yang siap untuk mendukung hidup kita ke arah yang baik. Nah, Islam itu adalah agama untuk semua. Islam itu adalah yang mengumpulkan kita. Saya tidak sah Islam saya kalau saya nggak peduli sama orang. Ya, saya untuk menjadi Muslim nggak bisa jadi Muslim yang egois, nggak bisa. Saya harus peduli sama orang. Saya punya uang, saya harus siap untuk memberikan bagian daripada harta saya kepada orang lain. Kalau enggak, Islam saya tidak baik, tidak akan sah. Itulah dia dengan membayar zakat, dengan kita berinfak, dengan bersedekah. Infak, sedekah, zakat itu diajarkan di dalam Islam sebagai wujud peduli kepada orang lain. Kita dalam Islam dilarang untuk mencuri. Kalau mencuri itu haram hukumnya. Artinya apa? Sama dengan Islam mengajarkan kepada kita bahwa harta benda kita itu wajib dijaga oleh semua orang. Siapapun yang ada di sini nggak boleh mencuri punya saya ya. Sama dengan apa? Ya semua wajib jaga harta saya kan. Kalau seandainya hilang harta saya di satu tempat, kalau itu orang Muslim, syariat Islamnya
mereka wajib menjaga harta saya, nggak boleh hilang. Itu artinya nggak boleh mencuri. Jadi ketika dibilang kamu jangan mencuri, bukan kamu saja, tapi semua orang. Kebalikannya apa? Mereka wajib menjaga harta saya. Apa nggak anugerah hidup seperti itu? Ya, kita wajib untuk menyayangi orang lain. Artinya apa? Allah suruh kita menyayangi orang lain sama dengan Allah menyuruh orang lain yang ramai ini sayang sama saya. Ya, sayang sama saya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan bahwa di awal bahwa Islam ini, iman ini, ya agama kita ini, yakin kita adalah sebagai, ternyata ujung-ujungnya adalah anugerah dari Allah bagi kehidupan kita. Lalu poin yang nomor 2, Ustadz, apa bukti ini kalau kita ini menjadi Muslim ya, setiap hari? Bukti saya Muslim setiap hari itu apa? Allah menuntut saya jadi Muslim setiap hari enggak? Ya? Atau Muslim dalam setahun sekali, sepekan sekali gitu? Nampakkan diri Muslim setiap tahun, sholat, Idul Fitri, Idul Adha, tahunan, ya? Atau jadi cukup bukti jadi Muslim itu hanya sepekan sekali gitu, hari Jumat, atau kita dituntut jadi Muslim setiap hari? Hah? Setiap hari. Nah, apa bukti saya Muslim setiap hari? Kira-kira apa bukti kita nih Muslim setiap hari? Kita kasih bukti bahwa kita Muslim setiap hari. Satu-satunya bukti kita Muslim setiap hari itu apa? Sholat. Kalau kita masuk kantor, masuk ini tempat kerja, kita ada apa? Ada finger. Ada finger ya? Finger masuk, finger keluar. Finger itu sebagai apa itu? Bukti. Walaupun nggak ada kerja. Walaupun nggak ada kerja, finger doang, tapi bukti ada masuk kantor. Kan kita disuruh cuma masuk kantor kan? Nggak ada disuruh kerja, betul? Pak Ferdi ada suruh kerja di sini. Masuk kantor. Mana buktinya? Finger. Ya. Udah finger masuk, finger keluar, selesai urusan. Apa nggak ada disuruh kerja kan? Ya. Ada bukti. Setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Nggak ada bukti itu berarti menunjukkan ini kenapa bolos dia ini. Potong gajinya. Ya, karena apa? Nggak ada bukti engkau bekerja pada hari ini. Saya ingin membuktikan saya Muslim setiap hari, buktinya mana? Fingernya itu sebelum terbit matahari sekali finger. Tengah siang, finger lagi. Kemudian matahari mulai condong, finger lagi. Kasih bukti terus. Kemudian matahari tenggelam, kasih finger lagi. Ya. Kemudian sebelum tidur, finger lagi. Ini kalau Pak Ferdi dapatkan nanti, yang masuk, finger keluar, tapi nggak ada kerja, beliau akan buat tambahan finger lagi. Jam 10 finger lagi. Kemana? Sebab banyak yang ternyata finger di pagi hari, jam 10 nggak ada orang. Disuruh finger lagi jam 10 nanti. Kalau ada yang bolos, ya, dilihat tahu habis jam 10 nggak ada orang juga, tapi finger lengkap. Disuruh lagi finger jam 1 lagi, jam 11, terus begitu. Untuk membuktikan orangnya ada. Tapi karena di sini orang baik-baik, finger dicukup sekali di waktu masuk, sekali di waktu pulang, insya Allah, ya, orangnya ada gitu, amanah orangnya. Begitulah maksudnya. Kita sholat, ya. Kita kasih bukti sama Allah kalau kita Muslim setiap hari. Kita dituntut sama Allah bukan cuma setiap hari, setiap waktu. Ya Allah, aku hambamu, menghambakan kepadamu, dan rukuk sujud kepadamu saja, tidak ada kepada yang lain. Buktinya adalah sholat. Maka siapa yang tidak menjaga sholat, ya, maka dia tidak memberikan bukti kalau dia itu hamba Allah. Nggak bisa cuma ngomong doang. Kalau bilang, saya kerja di fiberglass, mana buktinya? Ya saya ngomong nih, saya kasih tahu, saya kerja di fiberglass. Cukup. Saya pergi ke kantor, saya akan lihat mana bukti dia kerja di sini. Oh, setiap hari dia masuk di sini ya. Oke. Tapi kalau dia sepekan sekali masuk, gimana? Yakin kita kerja di situ? Yakin kita kalau dia kerja di situ? Atau setahun sekali masuk?
Nggak yakin kita. Tapi kalau setiap hari masuk, wah yakin tuh. Yang meyakinkan kita hamba Allah itu apa? Inilah dia. Ya Allah, aku adalah hambamu setiap hari. Dengan sholat. Gak ada yang lain. Makanya Allah suruh kita, Allah firmankan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk. Ya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan pada orang mukmin, bagi orang mukmin itu kitaban mawquta, kewajiban pada waktu yang telah ditetapkan. Dia on time. Salat itu waktu, pakai timing dia. Lewat timingnya gimana? Error dia. Ya kan? Fijir kita ada timingnya nggak? Dari jam berapa ke jam berapa? Boleh fijir jam 1? Boleh juga. Keluarnya tapi jam 1 kan? Nggak akan keluar jam 8. Ya. Error dia kalau di luar daripada waktu. Nggak akan, kalau diminta kita jam 8, ya udah store jam 8. Salat seperti itu diwajibkan bagi seorang mukmin pada waktu yang telah ditetapkan. Allah ngajarkan kita bagaimana disiplin waktu. Orang mukmin itu nggak bisa loh dikatakan bahwa orang muslim, orang mukmin itu nggak peduli sama waktu. Nggak bisa. Kami hidup sesuai dengan waktu. Salat kami sama Allah aja pakai waktu, timingnya. Setiap saat kami harus sadar dengan timing. Itu orang yang sangat berbudaya loh. Orang yang sangat punya peradaban. Hidupnya itu pakai timing. Timing semuanya. Ada time, waktunya yang mengikat dia. Nah, kita harus paham, saudaraku yang dimuliakan Allah. Salat itu. Lalu kemudian ada orang-orang bilang begini, bahwa ya gimana mau jaga salat, rizki aja kita masih belum cukup. Ya, kita nih enak ibadah nih kalau sudah semuanya selesai, cukup, rizki kita udah cukup, anak-anak dengan keluarga sudah oke, baru kita bisa nyantai sholat. Tapi kalau ini belum nyantai, belum ini, gimana kita mau sholat? Jaga sholat, rizki aja belum terjaga ini. Ya enak kalau jadi pegawai negeri, pasti dapat apa? Dapat gaji, ya. Kerja nggak kerja dapat gaji. Kalau kita gimana? Apa kata Allah? Orang-orang yang berpikir bahwa dia akan bisa ibadah dengan nyaman, dengan tenang kalau rizkinya sudah cukup, nyaman, hidupnya sudah mapan. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu untuk sholat. Ya, jadi bukan kita aja nih, kalau kita khawatir dengan keluarga kita dalam masalah rizki, kata Allah, suruh keluargamu untuk sholat dan bersabarlah. La nas'aluka rizqan nahnu narzukuk. Kami enggak minta rizki dari kamu, kamilah yang memberikan rizki kepadamu, kata Allah. Ada hubungan antara sholat dengan rizki? Ada hubungan? Dengarkan firman Allah ini. Ya. Suruh keluargamu untuk sholat. Kita selaku ayah, kita selaku suami, disuruh oleh Allah, suruh keluargamu untuk sholat. Artinya kalau udah suruh ya pasti jaga dong. Oh berarti saya cuma nyuruh mereka sholat, Ustaz. Sayanya kalau ngomong sama orang yang berakal yang nggak usah kasih tahu lah. Masa suruh sholat, yang nyuruhnya ya justru dia dulu lah, baru kemudian nyuruh yang lain. Allah suruh bahwa apa? Suruh keluargamu untuk sholat dan bersabarlah. Ya, bersabarlah dalam melaksanakan sholat itu. Mungkin di awal susah, sulit ya. Jaga anak untuk sholat, jaga istri untuk sholat juga kadang susah, sulit. Bersabar. Terus jaga mereka, suruh untuk sholat. Nah, kalau itu kita jaga, kata Allah, la nas'aluka rizqa. Aku nggak minta rizki sama kamu ya. Kata Allah, nahnu narzuquk. Kamilah yang kasih rizki kepada kalian, kepada kamu, kata Allah. Bereskan sholat kita dalam keluarga kita dan keluarga kita, rizki mengalir, Allah yang kasih. Ya, rizki mengalir, Allah yang kasih. Orang yang khawatir rizki anaknya, rizki istrinya, memangnya kita pemberi rizki? Siapa yang kasih rizki? Ada nih orang kadang merasa bahwa
Saya khawatir anak saya nggak tahu makan apa. Emangnya Bapak pemberi rezeki anak Bapak? Kita hanya wasilah doang. Ya, kadang yang kita dapatkan bukan punya kita, punya anak kita. Ya, kita aja nggak sempat rasa, anak kita yang merasakan. Ya, kita bukan orang pemberi rezeki, kita hanya sekedar wasilah saja. Kata Allah, akulah yang memberikan rezeki. Bukan, aku nggak minta rezeki sama kalian, kata Allah. Aku pemberi rezeki. Ada hubungan yang erat dan kuat ya di dalam iman kita, ajaran Islam, antara apa? Salat kita dengan rezeki kita. Karena Allah pemberi rezeki, dan rezeki Allah itu lebih tahu tentang kita daripada kita tahu tentang dia. Ustaz, saya kalau yang masih hidup mengejar-ngejar rezeki, berpikir bahwa mengejar rezeki, sebenarnya kata para ulama, rezeki itu lebih tahu siapa kita dan di mana kita daripada kita tahu di mana dia. Paham? Ya, kita berpikir bahwa kita kejar rezeki itu. Kenapa? Ya, dia buta, kita yang melihat, makanya kita kejar dia. Tapi orang yang beriman yakin rezeki itu lebih tahu di mana kita yang berhak mendapatkannya daripada kita tahu di mana dia. Karena rezeki itu Allah yang ngatur. Tinggal sekarang kita dekat nggak sama yang sana yang ngatur rezeki itu. Itu jadi masalahnya. Makanya terus kita kejar rezeki nggak dapat-dapat. Gara-gara kita nggak dekat sama yang ngatur rezeki. Kalau dekat sama yang ngatur rezeki, gimana? Nggak perlu dikejar. Ya. Kalaupun kita berusaha bukan mengejar rezeki, kadang usaha kita sedikit, dapatnya banyak. Ya. Karena dekat sama yang mengatur rezeki itu. Maka dari sini poin yang ketiga, kita setiap hari, setiap waktu harus ada koneksi dengan pemberi rezeki. Kita harus punya koneksi dengan pemberi rezeki. Gimana cara koneksinya? Ya kalau hari ini nelpon lah, ya kan? Paling kurang kalau hari ini bilang, Bapak dekat dengan Bapak ini atau dengan orang ini. Oh, saya tahu dia. Punya nomor HP? Punya. Kalau udah punya berarti ya kita tahu, oh ini punya koneksi nih. Tapi kalau nggak punya nomor HP, apa juga katanya kenal, apa juga katanya dekat, nomor HP-nya nggak ada. Nggak yakin kita hari ini kalau orang bilang bahwa dia dekat dengan si fulan, nggak punya nomor HP. Semuanya punya nomor sekarang. Ya. Kalau nggak punya nomor berarti nggak dekat dong. Baik, kalau saya tanya sama yang hadir di sini semua nih, yang bisa jawab boleh pulang. Ya Pak Ferdi ya. Ya, yang bisa jawab boleh pulang nih ya. Ya. Berapa nomor HP kita sama Allah? Lima, 4, 2, 4. Allahu Akbar. Ya, ini tahu nomor HP-nya nih. Berapa? Ulangi. 24434. Nomor HP-nya itu jelas? Ya, ulang. Ya, berapa nomornya? 24434. Kalau kurang satu nomor? Nggak nyambung ya? Kalau tertukar nomornya? Nyambung? Nggak nyambung ya? Tertukar nggak nyambung, kurang nomor tidak nyambung, nambah nomor? Nggak nyambung juga. Ya, kecuali ada nomor khusus plus ditambahkan. Nah, dia bilang tambahkan kode. Ya, itu lain cerita lagi, ya. Bahkan itu bisa kan nyambungnya lebih tinggi lagi, lebih jauh lagi gitu ya. Nah, boleh pulang. Ya. Boleh pulang hari ini ya. Nah, keluar ke depan tuh habis itu balik lagi ya. Nah,
Itu nomor kita sama Allah setiap hari. Nggak boleh kurang. Nah, Ustadz, ya. Jadi kita menghubungi Allah untuk apa? Ya, saya kasih sebuah ilustrasi ya. Kasih ilustrasi bahwa Allah nyuruh kita untuk nelpon ya setiap hari ya. Begini ilustrasinya. Sebenarnya bukan disuruh kalau kita paham. Ya. Bayangkan ada siapa yang datang dari jauh sini? Yang asal kampungnya dari jauh. Cianjur. Cianjur dekat ah. Di luar Jawa ada? Ada yang di luar Jawa mana? Cuma saya sendiri yang di luar Jawa nih. Padang. Ya, dari Padang. Katakan dari Bukit Tinggi misalkan, dari Padang. Datang merantau ke Depok ya ini ya. Datang merantau ke Depok ini. Nggak kenal satu orang pun. Ya. Merantau ke Depok, setelah itu udah sangak sana, sangak sini. Ya. Sangak itu bahasa Acehnya. Apa arti sangak? Ya, lihat sana kemari, nggak tahu mau kemana gitu. Itu bahasa Acehnya apa? Sangak ya. Ya, kalau bahasa Jawanya apa? Pelanga plongo pelanga plongo Nah, itu bahasa pelanga plongo itu ya, Bapak Presiden ada juga bilang gitu ya, pelanga plongo ya. Ini sangak-sangak bahasa Acehnya ya. Udah kita lihat sana kemari nggak tahu harus kemana. Ada yang tiba-tiba lewat Pak Ferdi gitu ya. Nggak kenal kita kan. Beliau lewat pakai mobil apa? Mobil hybridnya ya. Panggilnya kita. Baru sampai dari Padang. Iya. Oh, mau singgah di mana? Saya nggak punya saudara, nggak punya tempat tinggal. Udah makan? Belum juga. Ya. Ada punya tempat tinggal yang mau ditinggali? Nggak ada juga. Udah, naik. Misalkan. Suruh naik, kemudian dibawalah ke rumah dia yang di Tanah Kusir. Yang nggak dipakai. Dah, kamu tinggal aja di sini. Rumah ini nggak dipakai. Ya, kamu aja yang pakai. Dah. Kemudian masuk kita ke dalam rumahnya. Di dalam rumahnya sudah ada semua lengkap. Tapi nggak ada yang tinggal di sini, nggak. Barang dapurnya lengkap, semuanya lengkap gitu ya. Nah, kemudian dia kasih tahu nomor HP-nya. Ini nomor HP saya ya. Nanti kalau ada butuh apa-apa, hubungi saya. Hubungi saya. Kalau tukang gas datang, tukang air datang, PLN datang, ya kemudian apa lagi? Apa-apa aja hubungi saya di sini. Ya. Maka kita menghubungi beliau ketika di rumah beliau itu kewajiban atau apa? Beliau minta untuk hubungi saya nomor ini. Coba jawab. Kok nyuruh-nyuruh Bapak ini? Ya. Kita bilang gitu. Kita udah dikasih rumah, tempat tinggal, lengkap dengan itu, kebutuhan semua ada di situ. Kasih tahu lagi, ini nomor HP saya. Hubungi saya kalau ada yang apa aja yang butuh. Itu diwajibkan menghubungi, dipaksa kita menghubungi, disuruh kita menghubungi, atau kebaikan beliau kasih tahu pada kita hubungi saya. Hah? Menghubungi beliau itu sebuah kebaikan tambahan daripada beliau. Nggak ada beliau bilang bahwa pokoknya urus sendiri itu. Nanti kalau ada yang bayar sendiri, bayar semua, saya nggak mau tahu ya. Nggak. Kalau ada yang kurang, kasih tahu. Kamu butuhkan, kasih tahu. Kita sholat dengan Allah begitu. Jadi Allah suruh kita sholat, itu suruh hubungi Allah. Ya, ini hanya contoh ya. Saya bukan menyamakan ini sama ini, bukan. Hanya ingin membuat sebuah pemahaman ya. Pemahaman bahwa kita menghubungi Allah dalam sholat kita menghubungi Allah demi itu.
Kita minta sama Allah apa yang kita hajatkan, apa yang kita butuhkan. Kasih tahu sama Allah. Tapi maaf, kalau manusia sering-sering dihubungi, gimana tuh? Baru aja sejam ditinggalin, dah hubungin 3 kali gitu ya. Bilang ini, bilang itu. Ya, sehari oke lah. Terus kalau setiap hari begitu? Di blok nomor kita ya. Di blok nomor kita. Itu manusia. Tapi pencipta manusia sama dengan manusia? Enggak. Kalau tidak sama berarti kebalikan. Lebih baik dari itu. Pencipta manusia lebih suka dihubungi atau lebih suka tidak dihubungi? Karena nggak sama pencipta manusia dengan manusia. Allah itu lebih suka dihubungi. Semakin sering kita menghubungi, semakin baik. Misalkan Allah menunggu kita menghubunginya di waktu subuh. Menunggu kita menghubungi di waktu zuhur. Tapi tiba-tiba jam 10 udah apa? Nelpon. Allah suka nggak kita nelpon jam 10? Lagi duha, ada hubungi di waktu duha. Ya. Sebelum jam-jam yang resmi kita menghubungi, sempat hubungi sebelum itu. Makin banyak kita menghubunginya, makin Allah semakin sayang sama kita, semakin dekat sama kita. Nah, berbeda dengan manusia. Jadi kita jangan persepsikan Allah sama seperti manusia, tidak. Pencipta manusia lebih penyayang, lebih pengasih lagi. Makin banyak kita mengeluh sama Allah, Allah semakin sayang sama kita. Tapi makin banyak mengeluh sama manusia, gimana? Ya, mereka akan kesal. Bahkan nggak mau dijadikan kita sebagai kawan. Nah, itu manusia, maaf. Ya. Tapi pencipta manusia tidak demikian. Nah, bayangkan itu. Ya. Jadi dengan demikian bahwa sholat itu sendiri adalah anugerah dari Allah kepada kita. Kita punya jalur untuk menghubunginya. Dan jalur menghubunginya juga ini kita yang menentukan mau dari mana, di mana saja kita berada, ya silahkan menghubunginya dari mana saja. Enggak ada misalkan harus di mana gitu, tempat khusus gitu. Enggak, silahkan dimanapun. Hubungi Allah selalu. Bahkan mengeluh sama Allah selalu. Kata Nabi SAW bahwa kalaulah kalian itu putus tali sendal kalian sedang berjalan, minta gantinya sama Allah. Tuh, Nabi bilang. Kalau seorang kalian lagi jalan, putus tali sendal, jadi nampasan Nabi udah pakai sendal. Ada talinya. Putus tali sendal, syiraku na'leh, kata Nabi, salah satu dari tali sendalnya putus itu, minta ganti sama Allah. Lihat tuh orang mukmin. Orang akan teringat Allah dalam kondisi yang kecil begitu kalau sering dia ingat. Kalau dia nggak sering ingat, yang besar saja kejadian dengannya, lupa dia sama Allah. Ya. Tapi kalau orang sering ingat Allah, masalah yang kecil saja terjadi, dia mengeluh sama Allah langsung. Pada saat kita, ketika musibah, masalah, ujian diberikan sama Allah, bukannya ingat Allah, lupa akan Allah. Gara-gara apa? Kena ujian, kena susah, lupa sama Allah. Tapi orang mukmin yang koneksinya baik sama Allah, masalah kecil aja langsung dia menghubungi Allah. Langsung dia koneksi sama Allah, kasih tahu sama Allah. Itu menunjukkan kita sangat dekat sama Allah. Nah, ubah persepsi kita. Ya, ubah persepsi kita. Ya, nggak bisa kita hidup dengan cara persepsi yang salah tentang Allah. Allah sangat suka hambanya yang mengeluh terhadapnya, meminta sesuatu kepadanya. Sebelum minta sama orang lain, minta dulu sama Allah. Itu adabnya. Adabnya sebelum minta sama manusia, minta sama Allah. Bukan bermakna bahwa kalau gitu minta sama Allah, kita nggak usah minta lagi sama manusia. Salah dong minta sama manusia. Nggak salah. Boleh kita minta sama manusia, tapi lebih dulu minta sama Allah. Jadi kalau misalkan besok kawan-kawan datang, pinjam duit dulu. Berapa? 100.000. Udah minta sama Allah belum?
Sebelum minta sama saya, ya. Minta sama Allah dulu. Nah, udah 3 hari saya minta sama Allah. Ya. Nah, Allah yang menentukan dari mana kita akan dapat itu. Yakin sama Allah. Kalau dari si A nggak dikasih, dari si B nggak dikasih, si C nggak dikasih, nampaknya nih ada orang yang terbaik yang akan kasih sama saya. Kita nggak putus asa. Oh, berarti memang bukan dari dianya. Allah nggak nentuin dari dia, bukan dari dia, bukan dari dia. Ini gara-gara nggak dikasih, akhirnya apa? Awas ya besok ya. Ya, awas besok ya. Udah benci sama orang lain. Itu karena kita mengharap hanya pada manusia. Dari awal kita mengharap sama, mau kita tonjok dia. Nah, tapi kalau orang dari awal minta sama Allah, akhir minta sama Allah, ya, sama manusia ya perantara aja. Kalau emang dia Allah menginginkan kebaikan lewat dia, alhamdulillah saya akan dapat lewat dia. Kalau enggak, ya Allah buka jalan lain. Berarti bukan sama dia, sama yang lain. Lihat tuh. Positif sekali orang mukmin ini, orang muslim. Positif sekali dia hidupnya. Susah Ustaz hidup begitu? Enggak susah, mudah. Dimudahkan sama Allah. Karena Allah selalu dalam hidup kita, mengatur hidup kita. Kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Jadi abang-abang, adik-adik, kakak, semuanya, nah, kita harus ubah persepsi kita. Maka sholat itu adalah bagian daripada anugerah Allah kepada kita, persis seperti contoh yang saya kasih tahu tadi. Ya. Nah, kita diberikan jalur khusus untuk berhubungan dengan Allah. Kasih tahu apa aja. Setelah sholat berdoa sama Allah. Ya, akrab ma yakunu 'abdu min rabbi wa huwa sajid. Sedekat-dekat seorang hamba itu sama Allah pada saat dia sujud. Itu paling dekat kita sama Allah. Maka pada saat kita sujud, berdoalah. Tapi doanya nggak boleh pakai bahasa Jawa. Ya, juga nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Tapi bahasa Arab. Doa-doa dalam bahasa Arab. Mau berdoa khusus, ya udah hafal sedikit doa. Kalau bebas dari hutang, ada nggak doa bebas dari hutang? Ada. Doa bebas dari hutang kalau kita punya hutang. Ya. Mau tahu doanya? Bebas dari hutang? Ya, udah hafal. Saya yakin udah hafal. Udah diajarkan sama Pak Ferdi ya. Doa bebas dari hutang. Ya. Nah, yang tidak tahu search aja di Google. Semua punya HP itu ya. Ya. Banyak. Tinggal kita hafal, doakan dalam sholat. Ya, dibebaskan hutang sama Allah. Insya Allah bebas hutang kita. Ya. Nah, terakhir kita sampai jam 9 ya. Sampai jam 9. Ada pertanyaan dulu? Sebelum poin terakhir saya sampaikan, silakan kalau ada yang mau tanya. Ya, silakan Kak. Waalaikumsalam. Kalau misalkan seperti ini kondisinya, dia terlibat hutang. Nah, kemudian padahal dia sudah sholat, sudah dekat sama Allah, berusaha lebih dekat. Cuma saya melihatnya ada kekurangan, artinya ada pertanyaan gitu, apakah dia sholatnya itu salah sehingga dia tidak mendapatkan kebaikan yang dia minta, karena kelihatannya hidupnya itu sulit terus, dan ini kejadiannya tidak hanya sebentar, bertahun-tahun, bahkan dari sebelum COVID gitu. Nah, pertanyaan yang pertama itu, apakah ada yang salah dengan sholatnya? Dan kedua, bagaimana cara kita menyampaikan kepadanya apabila memang ada yang kurang gitu? Salah itu aja. Ya, baik, terima kasih. Ini sudah berapa tahun Ustaz, hutangnya belum selesai. Jadi rencananya sholat demi bayar hutang nih. ya gitu ya. Nah, sholat kita lebih dari masalah hutang. Sholat kita itu adalah hubungan dengan Allah. Kalau sudah baik sama Allah, insya Allah, ibaratkan orang dekat sama presiden lah. Jangankan masalah bayar hutang, tambang aja. Ya kan? Kalau udah dekat sama presiden, bukan tarik tambang lagi, kita bisa gali tambang kita, ya. Ya. Yang penting itu bukan masalah dapat berapa dari presiden. Pokoknya dulu kita ada akses dulu, ya nggak? Ya, orang-orang besar ini kan akses dulu kan. Dia kan dari awal bilangnya, wah saya ini punya utang banyak, harus punya akses ke sana. Jangan, akses aja dulu. Udah akses,
utang kelar, tambang dapat. Kan gitu. Nah, kita mendekatkan diri kepada Allah selaku hamba, ingin anugerah daripada Allah. Perbaiki akses kita ini dulu. Ya, kalau akses sudah baik, sudah bagus, semua itu urusan selesai. Nah, mungkin ini urusannya kamu dekat sama presiden, tapi utangmu, cicilanmu, kemudian kreditmu kok belum selesai. Berarti aksesmu ini apa sih sebenarnya? Gimana nih akses kamu ke istana ini ya? Nah, ya, ini nampaknya cuma ngomong sama kita aja dia akses, ternyata di pintu istana udah ditolak dia ya. Begitu. Jadi perbaiki akses kita sama Allah ya dengan cara yang baik. Sesungguhnya orang yang menjaga sholatnya dengan baik, dia akan apa? Seperti Imam cakap lagi, ya orang dekat sama istana masak bajunya gitu-gituan, pastilah gayanya udah lain. Ya, orang dekat sama istana kok ya gayanya sudah lain, ada apa namanya, ada SOP yang dia ini. Orang-orang dekat istana kan gaya ngomongnya juga beda kan. Kalau ngerokok pun rokoknya pun sudah lain bungkusnya ya. Ya. Nih orang sholat tapi perangainya kayak masih orang nggak sholat, gimana? Ya, kok kamu perangaimu masih seperti dulu gitu? Orang yang sholat sama Allah, dekat sama Allah ya akan berubah loh sikap dia, perangai dia. Nah dari situ kita paham, oh kamu nih betul, dari gayanya udah nampak nih orangnya. Nah, gitu. Dari sikapnya juga begitu. Nah, maka dengan demikian Allah akan selesaikan urusan kita, ubah gaya hidup kita ya. Dari dulu suka bilang pelanga plongo, pelantar pelintir ngomong, tapi sekarang sudah ya apa adanya dia ngomong. Kalau dulu mutar-mutar katanya udah ini, katanya padahal belum ya. Orang sholat masa gitu sih ngomongnya. Orang sholat ya apa adanya dia ngomong, ya jujur aja udah. Dari situ sikap yang diperbaiki, maka dengan Allah akan ngurus urusan dia, mudah. Kalaupun dapat pinjaman ya, mau nutup utang, gali lubang, tutup lubang, mudah bagi dia. Kenapa ya? Orang percaya sama dia. Ini gayanya udah nggak meyakinkan gitu gayanya. Katanya orang sholat gitu ya. Gitu. Itu perlu diperbaiki ya. Setelah kita mendekatkan sama Allah, setelah itu ya, karena memang sholat kita adalah karena Allah, setelah itu kita baru mengadu sama Allah. Nah, ya, begitu. Wallahu a'lam. InsyaAllah Allah mudahkan. Yang punya hutang hari ini, insyaAllah sampai hari ini Allah mudahkan hutangnya lunas. Yang punya kredit, insyaAllah selesai tahun ini, insyaAllah Allah mudahkan kreditnya untuk dia bayar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Kencang aminnya, semua punya kredit nampaknya ini. Baik, ada yang lain? Ya. Kadang-kadang sholat saya itu nggak gitu ya, pikirannya kemana-mana. Ya. Mikirin apa, dari apa sholat itu diterima Ustaz. Ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara sholat saya biar gitu? Masya Allah. Bagus nih pertanyaan ini pertanyaan ini. Ya. Yang lain itu nggak ada, semuanya khusyuk insya Allah. Kadang-kadang pikirannya amal-amal. Iya, yang nggak khusyuk ini yang bertanya aja ya. Yang lain udah khusyuk itu, makanya nggak ada nanya ya. Ya. Atau yang lainnya pada ya betul, pertanyaan ini betul. Itu kita hadapi hari-hari kan. Nah, Ustadz, sholat kita nih ya. Pas kita mulai menerawang Allahu Akbar, bahkan Allahu Akbar pun nggak tahu lagi ngapain nih ya. Ya, udah mulai mengudara, mulai dari Allahu Akbar itu ya. Untung ada imam, kalau nggak ada imam nggak tahu pun mau landing di mana itu. Ya. Gimana Ustaz? Ya, itu dihadapi tidak dipungkiri oleh banyak orang. Ya, cuma saya kasih tahu dulu sekarang. Dari 24 jam Allah kasih sama kita, Allah minta sama kita itu berapa lama untuk sholat dalam satu hari? Berapa menit? Kira-kira ya, dari 5 Bapak-bapak yang udah melaksanakan dari setiap hari kita laksanakan 5 kali sholat itu perlu waktu berapa menit itu semua? Berapa? Setengah jam lah. Katakan semua ya, setengah jam 30 menit. Allah kasih waktu untuk kita dalam satu hari 24 jam. Allah minta waktu pada kita berapa? 30 menit. Zolim nggak kita ya?
Allah minta waktu 30 menit, tapi 30 menit itu kita mikir bukan Allah. Hah? Bayangkan, ya, istri udah bilang cepat pulang ke rumah. Ya, udah 2 hari kita nggak pulang ke rumah, tapi kita hanya sempat pulang sejenak aja 30 menit. Ya, 30 menit itu sibuk dengan HP, nggak sempat lihat istri. Kayak mana bapaknya nih? Istri bilang apa sama si ayah ini, sama bapak nih, suami ini? Udah 30 menit pulang, tapi sibuk sama HP, anak nggak ditengok, istri nggak jumpa. Layak kita tampar nggak ini orang? Layak kita tampar nggak? Itulah kejadiannya. Allah minta sama kita itu 30 menit pun enggak, 30 menit langsung loh. Cuma dicicil aja 7 menit sekarang, 7 menit nanti, 7 menit nanti, 7 menit. Kan gitu. Ya. Sungguh layak ditampar kita ini. Kalau enggak, maaf ya orang Sumatera agak keras sedikit ngomongnya. Ya. Layak ditampar kanan kiri kita kalau seandainya udah 7 menit, enggak tahu lagi ngapain kita. Ya. Nanti di sini kalau udah nggak khusyuk sholat, tolong tampar saya sebentar ya. Tuak tampar ya, biar khusyuk sholat saya. ya. Nah, itu adab kita sama Allah. Nah, itu pertama. Itu saya kasih tahu dulu pemahamannya ya, supaya kita paham. Iya ya, masa sih sama Allah cuma 7 menit doang ya. Saya nggak bisa fokus. Nah, lalu gimana saya bisa fokus? Makanya mulailah. Ketika mulai kita untuk sholat. Dari sekarang ini, kita untuk sholat zuhur, kita nantikan sholat zuhur itu, tunggu sholat zuhur itu. Jadikan sholat itu sebagai pekerjaan asli, sedangkan kerja ini sambilan menunggu waktu sholat. Sambil menunggu waktu sholat, kerja dulu. Pas waktu sholat, itu yang kita tunggu. Tapi orang yang nggak nunggu sholat, gimana? Pas azan lagi kerja, ketok dia kerja gitu, lagi ngerendah. Allah Akbar. Baru aja ngerendah, udah azan lagi. Karena dia nggak nunggu, kan? Karena dia nggak nunggu. Jengkel dia ketika udah sholat. Gimana mau khusyuk? Pergi sholat aja jengkel, apalagi ada Pak Ferdi lihat. Yang mana itu yang belum wudu tuh, tambah jengkel lagi kan? Nah, gitu. Tapi kalau kita nunggu sholat, alhamdulillah, udah ngerendah, udah waktu azan sholat, udah. Emang itu yang kita tunggu, berangkat kita. Setelah itu kita wudu, saat wudu nggak boleh ngomong lagi. Jangan ngomong lagi ketika wudu. Kita udah fokus untuk sholat nih, mau sholat nih. Udah, HP-nya sudah. Jangan Allah Akbar, mau komat. Ya, sebentar nih ya, mau komat. Ya, sebentar lagi. Iya, udah mulai. Sebentar. Mau sholat, masih nelpon orang, masukin dalam kantong Allahu Akbar. Kapan fokusnya? Mulai dari sejak wudu, sunnahnya itu kita nggak ngomong lagi tuh, udah diam, ya, nggak ngobrol-ngobrol lagi, udah diam, ya. Sholat kita fokus. Setelah sholat nanti baru kita ngobrol lagi, supaya fokus kita sebentar sama Allah. 5 menit kok sama Allah, 7 menit sama Allah, 10 menit sama Allah, udah. Setelah itu baru kita ngomong. Makanya di masjid itu nggak boleh kita ngomong di masjid. Adabnya, kenapa? Ya masjid itu harus hening. Nggak ada urusan dunia disampaikan di situ. Nggak ada masalah tempat sholat itu. Biarkan di tempat kita ingat Allah saja gitu. Biar fokus orang. Ya. Lalu gimana lagi? Cara selanjutnya adalah apa yang kita baca itu kita dengarkan dengan telinga kita. Bukan dengan telinga orang kita dengarkan. Ya. Kita dengarkan dengan telinga kita, bukan telinga orang. Ya. Kita dengarkan supaya kita tahu apa yang kita baca. Makanya bagus sudah. Alhamdulillah katanya Pak Ferdi udah bertahun-tahun di sini diajarkan baca Al-Quran. Saya yakin Al-Fatihahnya sudah baik, sudah bagus. Kita baca itu kita sadar. Kalau kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah baca itu diam. Ar-Rahmanir-Rahim. Diam. Maliki yaumiddin. Itu ada ada jeda-jedanya begitu. Ya Alhamdulillah. Amin. Kok udah amin pula ini ya. Aminnya ya dia sendiri terkejut udah amin gitu. Gimana mau fokus? Gimana mau khusyuk dalam sholat kita?
Kita sadar apa yang kita baca. Lalu kemudian ketika kita ruku, angkat tangan, sadar apa yang kita buat. Nggak otomatis dia. Nggak, tapi sadar kita. Angkat tangan ini untuk Allahu Akbar. Sadar kita. Kemudian harus tenang setiap perubahan gerak kita. Ruku, tenang. Sadar, lagi ruku nih. Sampai sadar, baru angkat. Ya. Lagi ngapain waktu angkat ini? Lagi i'tidal. Menunggu untuk sujud. Ini betul-betul itu. Sadar diri lagi itu. Udah sadar, baru kemudian sujud. Sujud pun sadar, nggak ngantuk. Kalau ngantuk, bangun tidur dari sujud, sadar dulu. Baru kemudian angkat lagi. Begitu terus sadari semua lagi ngapain. Baru berubah, baru ubah gerak. Jangan ubah gerak sebelum sadar lagi ngapain. Jangan kena tampar nanti kita. Ya nggak sadar kan? Sama Allah nggak sadar diri. Ya, kayak orang ngomong sama kita di depan kita, dia ngomong nggak tahu lagi ngomong apa, dia pun nggak sadar. Ngapain kita ladeni dia kan? Maka Allah kalau kita sholat di depan Allah seperti itu, layak Allah meladeni kita? Nggak layak kan? Nah, begitu. Itu perlu training, latihan. Mulai dari sunnah-sunnah saya coba latih nih apa yang kata Ustaz tadi. Ya, cobalah. Kalau sudah dapatkan, ini rupanya, itu akan terus. Insya Allah pas dapatkan titik tenang khusyuk itu, kayak gini rupanya sadar sholat ya. Sadar di dalam sholat ya. Pasti akan dapat sesuatu yang berbeda sekali. Berbeda sekali. Perasaan kita berbeda. Setelah sholat, fresh kita. Wah, tenang, fresh. Kalau kerja yang biasanya cuma selesai satu order, hari itu satu order setengah. Ya, selesai insya Allah. Allahu'alam. Ya, mudah-mudahan Allah terima ibadah kita, Allah terima sholat kita, dan dijadikan kita hamba-hambanya yang dekat dengannya dan dikabulkan selalu permohonan kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian, atas segala kekurangan. Pas jam 9. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.